Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadlirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang utusan yang paling mulia, serta keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya. Hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah dirahmatin Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah salat dan khutbah Jumat pekan ini. Di sini saya sebagai khatib tak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia yang hidup menjadi makhluk sosial, tentulah kita pernah berbuat salah dan hilaf. Kalau bukan disakiti, disadari atau tidak, kita juga pernah menyakiti orang lain. Islam mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf, dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus memberi maaf. Ini merupakan pedoman terbaik bagi kita sebagai makhluk sosial. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan Imam Al-Hasan, ia menyebutkan, "Wahai umat manusia, jangan sekali-kali menyakiti yang lain. Namun, bila kau disakiti, maka bersabarlah. Sebenarnya, kesabaran sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Bila benar-benar menyadari tabiat kemanusiaan, kita yang tak lepas dari salah dan lupa, juga hakikat penciptaan kita senantiasa bersujud kepada Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka tiada alasan untuk tidak bersabar. Sabar menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tersebab pentingnya kedudukan sabar ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan dan kebersamaan bersama Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Rasulullah SAW juga bersabda, sabar adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Abu Naim dan Al-Khatib. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam, sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dari menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Kata sabar menjadi hal yang penting dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Di Al-Quran, kata sabar sendiri mendapat pengulangan lebih dari 90 kali. Kita diminta untuk bersabar kapan dan di mana saja, karena hanya dengan sabar itulah kita mampu menjalani keadaan apapun yang sedang dihadapi. Apalagi saat ini kita masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19, banyaknya musibah seperti gunung meletus, gempa, dan banjir di mana-mana. Pada saat akhir tahun ini, sehingga kita harus menahan musibah dengan sabar, karena sabar adalah salah satu kunci bagi kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperbuat olehnya. Apabila kita tertimpa musibah,
maka kita harus bersabar dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Seperti termaktub dalam kitab Al-Sabru wa Tasawwuf alaihi, Syekh Ibnu Abi Dunya mencantumkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar ada 3 tingkatan: sabar atas musibah, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai ia mampu merestorasinya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejarak antara langit dan bumi. Dan yang bersabar dalam menjalani ketaatan, Allah mengangkat 600 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian. Sedangkan bagi yang bersabar dari laku kemaksiatan, Allah mengangkat 900 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Jadi, walaupun sabar memiliki tingkatan dari yang paling rendah sampai yang tertinggi, namun sejatinya bukan tentang tingkatan, tetapi soal misi mempertahankan keimanan. Terkait tingkatan sabar, itu hanya indikasi dari tingkat keimanan seseorang. Allah pun memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, memberitahukan keadaan mereka ketika ditimpa musibah, dan menetapkan balasan pahala dan rahmat bagi mereka. Atas dasar itulah, sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatan. Dalam menanggung rasa sabar dan beban, dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi. Sebaik-baik perbuatan adalah sabar dalam menghadapi kesulitan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan, karena akhlak baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, seorang mukmin itu bila mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, karena bersyukur itu lebih baik baginya. Dan bila ditimpa sesuatu kesulitan maka ia bersabar, karena sabar itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa musibah. Bagi orang mukmin yang bisa menjalani dan menghadapi musibah dengan sabar, maka ia berikan petunjuk, ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir bagi orang dan keluarga yang terkena musibah, dan semoga Allah menyelamatkan kita bangsa Indonesia dari penderitaan musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wala khariqal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzim yadhurkum wa yashkuruhu ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.